Kali ini saya akan membahas mengenai cedera strain hamstring. Cedera otot hamstring adalah cedera yang sering terjadi pada umumnya, khususnya terjadi pada atlet. Cedera ini memiliki frekuensi yang cukup besar karena pada kondisi ini terjadinya dead training ataupun pasien tidak melakukan latihan, sehingga dapat mempengaruhi conditioning dari atlet itu tersebut. Baiklah visioner, saya akan menjelaskan definisi dari strain hamstring itu sendiri. Strain hamstring itu sendiri terjadi karena adanya tarikan ataupun robekan yang terjadi pada otot hamstring. Otot hamstring itu sendiri terletak pada bagian belakang paha. Cedera strain hamstring dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama, kedua, dan ketiga. Tingkatan pertama, terjadinya tarikan ringan pada otot hamstring. Tingkatan 2, terjadinya robekan pada sebagian otot hamstring. Yang ketiga, terjadinya robekan pada seluruh bagian otot hamstring. Selanjutnya, visioner, saya akan menjelaskan mekanisme cedera pada strain hamstring. Mekanisme cedera yang terjadi pada otot hamstring karena diakibatkan terjadinya gerakan dan tension ataupun ketegangan yang terjadi pada otot hamstring secara berlebihan. Penyebab cedera hamstring terjadi pada otot-otot bagian belakang paha yang terjadinya penarikan secara berlebihan. Hal ini dapat terjadi ketika seseorang sedang berlari cepat dan melompat. Gejala cedera strain hamstring dibagi beberapa bagian. Yang pertama, terjadinya sensasi nyeri yang disertai dengan robekan yang terjadi pada bagian belakang paha. Yang kedua, terjadinya pembengkakan. Kemudian yang ketiga, terjadinya memar pada area cedera. Yang keempat, otot melemah sehingga tidak bisa diberikan pembebanan pada kaki yang cedera. Baiklah visioner, sekarang saya akan menjelaskan treatment atau tindakan fisioterapi yang dapat dilakukan pada kasus strain hamstring. Tindakan fisioterapi yang dapat diberikan yang pertama, active ROM exercise. Posisi awal, atlet tengkurap dengan kedua kaki ekstensi. Kemudian fisioterapi memberikan instruksi, atlet diinstruksikan untuk tetap meluruskan lutut pada kaki cedera dan mengangkat kaki kemudian secara perlahan dengan ekstensi hip 3 kali sampai 8 repetisi. Tindakan fisioterapi yang kedua diberikan span one leg bridging. Posisi awal, atlet posisi terlentang dengan tangan di samping dan knie fleksi. Kemudian atlet diberikan instruksi untuk mengangkat kaki yang sehat dan melakukan repetisi dari ekstensi hip, di mana atlet mendorong ke bawah melalui tumit pada kaki yang cedera dan mengangkat pinggang dari lantai ke full ekstensi hip 3 kali selama 15 repetisi. Tindakan fisioterapi yang ketiga diberikan resisted hamstring curl exercise. Posisi awal, atlet tengkurap pada pinggir bed, diberikan teraben pada sisi distal ostibia. Kemudian fisioterapi memberikan instruksi kepada atlet untuk melakukan knie fleksi secara perlahan dan kontinus dan melakukan knie ekstensi pada ambang batas nyeri. Tindakan fisioterapi yang keempat diberikan eccentric Nordic hamstring. Posisi awal, atlet berlutut pada matras dengan ankle ditahan oleh fisioterapis. Kemudian fisioterapi memberikan instruksi kepada atlet untuk jatuh ke depan dan menahan jatuh selama mungkin menggunakan otot hamstring 2 kali selama 5 repetisi secara bertahap. Demikian visioner yang bisa saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Salam visioner.